Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2385 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Sakaria dan Elisabet. Yohanes besar dan tinggal di padang gurun. Perhatikan di dalam Lukas pasalnya pertama ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yohanes ini besar dan tinggal di padang gurun sampai firman Tuhan ini datang kepada Yohanes di padang gurun, lalu dia keluar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat 5. Mari kita lihat. Yesaya 40 ayat 3
berkata begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes Pembaptis menjadi penggenapan dalam nubuatan dalam Yesaya 40 ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan untuk pelayanan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yohanes inilah yang berseru-seru di padang gurun. Di dalam ayat firman Tuhan di ayat 4 dan di ayat 3 dalam Yesaya 40 tadi. Untuk mempersiapkan jalan, untuk mempersiapkan pelayanan Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang Yohanes serukan? Sudah perhatikan di ayat 3 dari Injil Lukas tadi berkata begini, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Haleluya. Apa yang diserukan Yohanes Pembaptis yang pertama, seruan untuk bertobat. Bertobatlah. Amin. Sudah perhatikan, setiap kata lah itu mengandung satu perintah. Amin. Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara masih hidup kompromi dengan dosa, firman Tuhan ini katakan bertobatlah. Amin. Seruan Yohanes di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 di sana berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan 2000 tahun yang lalu menjadi seruan pertobatan kepada semua orang. Firman Tuhan katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis menyerukan itu, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan sekarang sudah 2000 tahun lebih, saudara, ini menandakan bahwa kerajaan surga atau kedatangan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, sudah semakin dekat. Amin. Oleh karena itu, saudara, bertobatlah. Saudara, kalau kita belajar tentang kata bertobat, itu menandakan bahwa kita yang tadinya salah jalan, kita yang tadinya sesat, kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Kita yang tadinya jalannya menuju ke selatan, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kedagingan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sehingga kita sadar, saudara, kita akhirnya bertobat. Kita yang tadinya berjalan menuju arah selatan, kita kembali ke arah utara. Itu pertobatan. Amin. Kita harus bertobat 180 derajat. Jangan 360, saudara, kembali lagi, saudara. Jadi 180 derajat itu utara selatan atau timur barat. Kalau 360 derajat ya kembali ke selatan lagi, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seruan Yohanes Pembaptis kepada semua orang pada saat itu sampai sekarang ini. Seruan yang pertama, bertobatlah. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar. Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah. Saudara yang sudah hidup dalam dosa, saudara sudah melakukan banyak pelanggaran, saatnya saudara kembali kepada Tuhan. Tinggalkan semua dosa. Matikanlah itu, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kubur itu, saudara. Tinggalkan itu. Dan kembali kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, aduh, waktu saya
hidup dalam dosa, saya hidup dalam kelimpahan. Masa saya datang kepada Tuhan, saya tidak bawa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menerima engkau apa adanya. Amin. Mungkin waktu saudara hidup dalam dosa, saudara punya segalanya. Tetapi semua itu saudara dapatkan dari dosa. Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tuhan lebih berkenan saudara datang menyerahkan hidupmu, hidup dalam pertobatan. Saudara, Tuhan menyambut saudara dengan sukacita. Walaupun saudara susah, walaupun saudara tidak bawa apa-apa, tidak masalah bagi Tuhan. Karena harta dunia itu bisa lenyap, bisa hilang, bisa habis. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara, yang datang kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, itu bersifat kekal. Amin. Tuhan menyambut saudara dan saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mungkin hanya punya tubuh ini. Saudara, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Haleluya. Seruan Yohanes yang pertama, dia menyerukan supaya semua orang bertobat. Yang kedua, berilah dirimu dibaptis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan ini akhirnya menjadi satu perintah, menjadi satu amanat agung Tuhan. Saudara perhatikan dalam Injil Markus pasal 15, ayat 15 dan ayat 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, perhatikan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Amin. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, dengar ini baik-baik. Bahwa seruan Yohanes Pembaptis untuk mereka yang bertobat, mereka meresponnya dengan menerima baptisan. Memberi diri untuk dibaptis. Amin. Saudara, berarti baptisan itu kan respon dari kita ketika kita mendengar Injil keselamatan itu. Kita kemudian percaya, kita yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang kita percaya kepada pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu, memberi diri dibaptis. Amin. Saudara, buka dalam Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti dari baptisan ini. Amin. Ketika kita masuk ke dalam air itu, kita mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama seperti Kristus mati, kita juga harus masuk dalam air itu. Tanda atau simbol kita mati di dalam Kristus. Kita meninggalkan semua kehidupan dosa kita. Kita kuburkan itu. Dan sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, demikian juga dengan kita ketika kita keluar dari air itu. Sebagaimana Yesus bangkit, kita juga bangkit dari kematian. Menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus ketika dia dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, turun ke atas Yesus.
Lalu terdengar suara apa? Dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Haleluya. Saudara, di saat saudara menerima baptisan kudus itu, saudara juga akan mendengar suara itu dengan iman saudara. Amin. Saudara perhatikan, ketika kita menerima baptisan itu, dan keluar dari air itu, ada deklarasi dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, Samuel. Kepadanyalah aku berkenan. Amin. Saya percaya saudara, di saat kita menjalankan perintah Tuhan ini, menerima baptisan kudus, saya percaya saudara, firman Tuhan ini berlaku buat kita. Amin. Ada pengakuan dari surga bahwa saudara adalah anak Allah yang Tuhan kasihi. Dan kepada saudaralah Tuhan berkenan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Baptisan itu juga bisa berarti kita dikuduskan dari segala kehidupan kita yang penuh dengan lumpur dosa, untuk masuk ke rumah Bapa di surga. Ya, kita harus dikuduskan. Melalui apa? Melalui baptisan kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa semua yang menerima baptisan itu adalah orang-orang yang dewasa. Perhatikan, Yesus itu taat loh pada aturan, pada hukum Taurat. Amin. Nah, kalau ada perintah baptisan untuk anak-anak, pasti Yesus dibaptiskan waktu dia masih kecil. Betul? Tapi saudara, perhatikan bahwa Yesus menerima baptisan waktu umur 30 tahun. Artinya, waktu dia dewasa. Amin. Makanya kan baptisan itu kan respon ketika kita sudah paham akan dosa, kita hidup dalam dosa, lalu mendengar Injil, kita meresponnya dengan percaya dan memberi diri kita dibaptis. Jadi baptisan itu memang betul-betul kesadaran diri kita, menyadari bahwa kita manusia berdosa. Untuk mendapat pengudusan, kita harus memberi diri kita untuk dibaptis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Supaya apa, saudara? Supaya kita mendapat pengampunan dosa. Kita yang penuh dengan dosa, kita dikuduskan. Amin. Saudara, di saat kita keluar dari air, kita menjadi manusia yang baru. Seperti orang yang lahir baru. Amin. Saudara, berilah dirimu dibaptis. Haleluya. Yang ketiga, apa yang Yohanes serukan? Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini di ayat 8, perhatikan. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Saudara, hasilkan buah-buah pertobatan. Saudara, kenapa kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan? Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, firman Tuhan ayat 9 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan bernasib sama seperti pohon ara yang kelihatan daunnya sangat rindang, rimbun, tetapi ternyata mengecewakan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Makanya Tuhan Yesus marah kepada pohon ara itu dan mengutuk pohon ara itu. Sampai akhirnya besok ketika mereka lewat di jalan yang sama, para murid melihat pohon ara itu sudah menjadi kering. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
kita harus menghasilkan buah. Buah-buah yang baik, bukan buah-buah yang jahat. Selalu saya ilustrasikan, ya kita seperti menanam satu biji buah mangga yang baik. Kalau dia dari buah yang baik, dia pasti akan menghasilkan buah yang baik juga. Amin. Satu biji yang kita tanam, kalau dia bertumbuh, saudara, dia akan menghasilkan lebih daripada satu. Bahkan berlipat-lipat sampai berpuluh-puluh kali. Bahkan kita yang menanam buah mangga itu akan mati, buah mangga itu akan terus berbuah. Amin. Kalau dia dari buah yang baik, pasti hasilnya juga baik. Saudara perhatikan, satu biji kebaikan yang kita tanam menghasilkan berlipat-lipat kali kebaikan. Amin. Tapi kalau satu kejahatan yang saudara tanam, saudara sendiri juga yang akan menuai berlipat-lipat kali menerima buah-buah yang jahat dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua menghasilkan buah-buah yang baik. Karena apa, saudara? Karena benih kita baik, yaitu dari firman. Amin. Biarlah firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Saya menangkap pesan saudara bahwa buah yang kita hasilkan itu adalah respon kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga orang-orang di luar sana dapat melihat ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang Kristus. Dulu gemar buat dosa, sekarang hidup dalam kekudusan. Buah-buah pertobatan itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang. Kapak sudah tersedia. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seruan Yohanes Pembaptis. Apa yang Yohanes Pembaptis serukan? Dia menyerukan pertobatan. Bertobatlah. Amin. Yang kedua, berilah dirimu dibaptis. Setelah saudara mendengar kabar baik, saudara kemudian sadar bertobat, respon saudara sekarang, berilah dirimu dibaptis. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua pendengar di akhir tahun ini, hidup mereka dipulihkan dan diberkati. Suka duka yang mereka lalui di tahun ini, yang mereka lewati bersama Tuhan, biarlah selalu mereka mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang mereka sudah alami dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, lawat mereka semua. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.